Bonjour tout le monde, perkenalkan nama saya Syifa Aulia Putri, mahasiswa semester 3 jurusan Bahasa dan Sastra Perancis Universitas Gadjah Mada. Di video kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisa saya terhadap karya sastra Prancis klasik berjudul La Vie aux Yeux d'Or atau Gadis Bermata Emas karya Honoré de Balzac yang berfokus kepada peran penting cinta terhadap kehidupan manusia. Di video kali ini juga saya akan menyampaikan inti cerita, makna, dan bagaimana tema-tema dalam kisah ini masih relevan dengan kehidupan modern. La Vie aux Yeux d'Or atau Gadis Bermata Emas merupakan kisah cinta segitiga yang penuh konflik dan berakhir tragis. Kisah cinta ini berfokus pada 3 tokoh utama, yaitu Paquita Valdés, Henri de Marsay, dan Marquis Songrel. Kisah ini dimulai dengan pengenalan tokoh Henri de Marsay sebagai pria yang tampan, rupawan, dan juga penuh pesona yang mampu memikat seluruh gadis dan wanita-wanita di kota Paris. Ketika sedang mengunjungi suatu pasar di kota Paris, Henri bertemu dengan Paquita Valdés, sesosok wanita misterius yang memiliki mata seindah dan secantik emas yang mampu memikat siapapun yang melihat mata tersebut pada pandangan pertama. Dari kejadian itu, Paquita dan juga Henri akhirnya memutuskan untuk memiliki hubungan intim yang erotis untuk menguntungkan kedua belah pihak. Namun, di balik keindahan dan juga kecantikan dari mata dan sosok Paquita Valdés hidup dalam jeratan Marquis Songrel. Siapa Marquis Songrel? Marquis Songrel adalah wanita yang memiliki kekuasaan penuh terhadap hidup Paquita Valdés dan juga salah satu wanita kaya raya yang memiliki kekuasaan di kota Paris pada zaman itu. Selain mengekang dan menahan kehidupan Paquita Valdés dari dunia luar, Marquis Songrel juga merupakan kekasih dari Paquita Valdés. Marquis memiliki hubungan yang sama seperti hubungan Henri dan juga Paquita pada zaman itu. Ketika Marquis mengetahui bahwa Henri dan Paquita memiliki hubungan intim yang sama dan menyembunyikan hubungan itu di belakangnya, Marquis berubah menjadi sosok yang murka dan pencemburu. Yang berakhir dia membunuh Paquita dengan tangannya sendiri. Plot twist atau gong dari cerita ini adalah fakta yang mengejutkan bahwa Marquis Songrel dan Henri de Marsay adalah saudara tiri. Mereka memiliki ayah yang sama dan ketika waktu kecil mereka pernah tinggal di rumah yang sama. Akhir dari cerita ini adalah penyesalan dari Marquis Songrel telah membunuh kekasihnya sendiri dan kesedihan dari Henri de Marsay yang ditinggal mati oleh Paquita Valdés. Cerita ini menggambarkan tentang peran penting cinta dan juga bagaimana seseorang dapat menyalurkan cinta mereka dengan baik di kehidupan manusia. Dalam kehidupan modern, kita seringkali menemukan bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang toksik yang akhirnya memilih cinta yang salah dan berakhir dengan kehancuran. Dalam cerita ini, kita juga bisa menemukan pola-pola hubungan yang rusak seperti posesif, kecemburuan, dan kebergantungan satu sama lain. Di lain sisi, kita juga bisa menemukan bagaimana hasrat yang tidak terkendali dapat membawa kehancuran baik untuk diri kita sendiri, orang lain, pasangan hidup kita, dan juga lingkungan sekitar. Contohnya, Marquis yang memiliki rasa cinta yang ekstrim terhadap Paquita Valdés yang ujung-ujungnya kehilangan kendali emosionalnya yang berakhir pada konflik dan luka emosional ataupun fisik. Selain membicarakan tentang cinta, cerita ini juga membicarakan tentang bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan dapat berakibat fatal, khususnya di hubungan personal dan formal. Pada abad ke-19, ketika cerita ini ditulis, hubungan cinta masih didominasi dengan ketimpangan gender, kelas sosial, dan juga status sosial. Karena hubungan sesama gender pada zaman itu masih dianggap tabu dan juga dilarang oleh masyarakat setempat. Paquita Valdés merupakan contoh wanita yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri yang akhirnya menjadi objek hiburan dan juga kekuasaan bagi pihak-pihak yang lebih kuat yang memiliki dominasi lebih dari Paquita itu sendiri. Meskipun zaman telah berubah, pola-pola posesivitas dan juga kekuasaan ini masih kita bisa temukan di masa kini. Namun, apakah kita telah belajar dari cerita di masa lalu atau kita masih berada di pola-pola yang menghancurkan kita di masa kini? Sekarang kita kenalan dengan Honoré de Balzac yuk.
Siapa sih Honoré de Balzac? Honoré de Balzac merupakan salah satu sastrawan terkenal di Perancis pada abad ke-19, khususnya dalam aliran realisme. Karya terkenalnya yang berjudul La Comédie Humaine merupakan kumpulan kisah-kisah yang menggambarkan tentang berbagai sisi kehidupan masyarakat di Perancis. Selain menuliskan tentang kisah cinta, Honoré de Balzac juga seringkali menuliskan kritik sosial terhadap ketimpangan dan kerusakan moral masyarakat Perancis pada zaman itu. Alasan Honoré de Balzac menulis La Fille aux yeux d'or atau Gadis Bermata Emas adalah untuk menunjukkan dan menggambarkan sisi gelap, cinta dan hasrat khususnya di kalangan kaum kelas atas. Dengan cara ini, Honoré de Balzac mengingatkan kita semua bahwa cinta yang dikendalikan dengan hawa nafsu dan juga kekuasaan bisa berakhir dengan tragis. Selain itu, dia juga mengingatkan kepada kita bagaimana status sosial dapat memperdalam luka emosional di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan. Alasan saya memilih cerita ini karena saya tertarik dengan pemikiran Honoré de Balzac yang menggabungkan tentang kisah cinta, perbedaan gender, dan juga ketimpangan sosial. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa cinta yang baik dan sehat adalah cinta yang didasari dengan keyakinan, kepercayaan, dan juga kasih sayang. Jadi, mari kita renungkan. Apakah hubungan-hubungan yang kita miliki di masa kini sudah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut atau masih dalam pola yang sama seperti hubungan Pakita, Markis, dan juga Henry? Sekian pembahasan dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Saya harap video ini bisa membantu kita untuk mempelajari lebih lanjut apa itu arti cinta dalam sastra dan kehidupan nyata. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!